Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi tentang deklarasi variabel dan komentar. Minggu lalu sudah kita pelajari tentang flowchart ya. Ini sudah mendekati bagaimana nantinya Anda mengimplementasikan ke bahasa pemrograman. Jadi deklarasi dan penggunaan variabel dan penulisan komputer sangat penting untuk memastikan program yang ditulis oleh mahasiswa lebih mudah dibaca, dikelola dan implementasi secara efisien. Kenapa? Nah, ini sudah masuk ke inti ya, dalam membangun sebuah program. Apapun ceritanya nanti, baik Java, baik PHP, baik VB.NET, baik JavaScript, apapun bahasa pemrograman komputer ya, yang berbau dengan bahasa pemrograman komputer, asal muasalnya harus ada deklarasi, variabel dan komentar. Itu tahap pertama. Jadi ini dasarnya, sehingga Anda nanti belajar dengan bahasa pemrograman tinggal menyesuaikan saja. Apa yang disesuaikan, Pak? Mungkin tata caranya saja. Di PHP cara mendeklarasikan gimana, di Python mendeklarasikan bagaimana, membuat variabel di JavaScript bagaimana, dan seterusnya dalam bahasa pemrograman. Nah, kembali saya ingatkan kembali bahwasanya algoritma itu diartikan langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai hasil tertentu. Nah, bagaimana dalam pemrograman? Algoritma membantu komputer mengikuti urutan instruksi yang jelas dari input sampai dengan output. Ini gimana maksudnya, Pak? Nah, dari bahasa pseudocode ya, pseudocode ke flowchart diterjemahkan dia. Jadi komputer itu mengerti apa yang Anda perintahkan itu dengan bahasa pemrograman. Dasar ilmunya ya ini tadi, deklarasi, variabel dan komentar. Oke. Apa yang akan dipelajari? Operasi sederhananya, perhitungan aritmatika, pengambilan keputusan menggunakan variabel untuk menyimpan nilai. Siapa yang di sini yang anak kos? Angkat tangan. Yang anak kos. Tinggi-tinggi. Nah. Oke, yang lainnya berarti rumahnya atau dia nggak tinggal sama orang tua ya. Jadi Anda pasti pernah atau baru-baru ini ya jadi anak kos ya, Anda pernah beli atau belanja lemari ya, kita belanja lemari bongkar pasang ya, misalnya lemari plastik. Itu ketika Anda beli di toko, ada yang sudah jadi dirakitkan, ada yang belum. Nah, yang belum itu bagaimana? Ya, Anda beli, kemudian Anda rakit, Anda lihat buku petunjuknya. Itu langkah-langkah sistematisnya. Oh, yang ini dulu dirakit dindingnya atau kerangka untuk lemarinya. Baru Anda tempeli, tutup jadi satu. Maka jadi satu lemari. Nah, contohnya seperti ini, merakit meja. Contohnya ini ya, di depan Anda ini adalah meja, ini bongkar pasang ya, dengan baut atau dengan mur ya. Mengikuti langkah-langkah menyusunnya, misal mana kaki, mana alas, mana laci, ya, mana laci kecil, mana laci besar ya. Kemudian dirakit. Nah,
Jika urutan salah, misal kaki jadi alas, berarti kan meja itu tidak stabil. Maka dalam pemrograman seperti itu juga. Kalau kita nggak tepat menggunakan variabel, menggunakan deskripsi tipe data, dia akan salah. Nah, contohnya bagaimana menghitung total harga di kasir. Siapa yang nggak pernah di sini yang menjumpai kasir? Nggak tahu kasir, coba angkat tangan. Baik dari kafe maupun yang sederhana, jualan biasa ataupun menggunakan teknologi. Jadi ketika Anda nanti mau membayar, berarti ditanya berapa jumlah barang yang dibeli. Bu, saya beli misalnya makan ya, misalnya beli kue. Ini berapa Bu? 5. Berarti harga kan? Jumlahnya berapa? Ketika Anda ambil misalnya 3, berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Kita akan mendeklarasikan jumlah barangnya berapa. Tadi 3. Harganya berapa? 5.000. Baru kita proses mengalihkan keduanya untuk menghitung total. 3 dikali 5, maka akan menampilkan hasil berapa? 15. Maka akan Anda bayar 15. Begitu juga dalam membuat program, harus jelas. Apa yang pertama Pak? Deklarasi. Di ruangan ini pasti punya nama. Ada nggak pakai nama di sini? Sedangkan kursi aja ada namanya kursinya. Kursi lipat. Pasti Anda punya nama masing-masing. Bagaimana Anda mengenal satu dengan yang lain? Berarti kan harus mendeklarasikan, harus mengenalkan, harus mendefinisikan. Apa yang didefinisikannya? Variabel. Variabel ini akan digunakan dalam algoritma. Untuk apa Pak? Untuk memberitahukan komputer jenis data apa yang akan Anda simpan dan digunakan dalam perhitungan. Contohnya tadi apa? Menghitung total barang. Yang pertama jumlah barangnya berapa dan harganya berapa. Berarti kalau total barangnya misalnya Anda pesan 3, harganya 10.000, berarti 3 kali 10.000 sama dengan 30.000. Itu yang Anda bayarkan. Nah, itu contohnya ya. Deklarasi mencakup penetapan nama variabel. Ingat, deklarasi itu tempat nama variabel dan tempat tipe data. Kita kenalkan namanya, baru jenisnya. Kalau Anda misal namanya Agus, jenis kelaminnya pasti laki-laki. Nah, itu dia. Namanya Tini, jenis kelaminnya perempuan. Itu tipenya. Jadi ketika Anda membangun sebuah program, nama variabelnya apa, tipenya apa, itu harus dikenalkan. Agar apa? Program atau komputer mampu memahami apa yang Anda perintahkan. Itu contohnya ya. Kemudian di sini tipe datanya apa Pak? Yang standar ya, yang pada umumnya integer. Ketika bilangan bulat 0, 1 sampai dengan 9 ya, tidak ada koma di belakang, dinamakan integer. Nah, ini biasanya digunakan untuk perhitungan. Menjumlahkan, membagi, mengkali, mengkurang dan seterusnya dengan matematika. Baru plot angka desimal, itu misalnya 3,5, 6,7,
Yang penting ada desimalnya, itu digunakan tipe datanya float atau angka desimal. Nah, misalnya namanya tadi apa? Tini, biodata, apa namanya lagi? Agus. Nah, itu kan bertipe data string. Kenapa? Terdiri dari huruf, ya, atau teks. Deklarasi variabel sangat penting agar program dapat mengelola data dengan benar tanpa kesalahan. Contoh saya bilang ya, di sini ada tepung, ada 3 ya, tepung, gula, dan air. Kita akan membuat 3 wadah, 1 untuk tepung, 1 untuk gula, 1 untuk air. Nah, kemudian wadah itulah yang dinamakan dengan tempat atau jenis. Ketika Anda ambil tepung, berarti yang diambil tempatnya tepung. Ketika Anda mau buat mau ada rasa manis, diambil gula. Ketika Anda mau misalnya mencampurkan, diambil air. Nah, contoh deklarasi dalam pseudocode, contohnya deklar panjang as integer. Kita kenalkan panjang itu apa? Itulah yang dinamakan variabel. Pak, penulisan variabel atau penamaan variabel bagaimana? Itu bebas. Dengan catatan harus sesuai dengan program. Kenapa, Pak? Misalnya Anda mau buat luas segitiga. Berarti yang diperlukan apa? Alas, tinggi, dan luas. Ketika Anda buat luas segitiga, jangan Anda jabarkan di dalam programnya jari-jari. Kenapa? Tidak relevan. Boleh namanya jari-jari, nama variabel bebas kan? Tapi tidak relevan, tidak sesuai dengan program yang akan Anda bangun. Itu contohnya ya. Baru tipenya. Karena kita mau buat panjang ya, berarti ada angka. Berarti integer tipe data yang betul. Selanjutnya nama barang as string. Karena nama barang kayak tadi saya bilang, misalnya pulpen atau meja, itu kan bertipe data kata huruf ya, atau teks, namanya string. Baru set panjang sama dengan 0, dan set nama barang ya, underscore barang sama dengan meja. Jadi panjang. Nah, ini perlu diperhatikan. Setiap nama variabel di depannya ada kata sama dengan. Apapun di depannya itu yang namanya mengandung nilai. Karena di situ panjang sama dengan 0, berarti panjang mempunyai nilai dalam variabelnya 0. Jadi ingat ya, setiap variabel yang di depannya ada kata sama dengan, kalau bahasa apanya operator assessment, itu artinya menyimpan nilai variabel. Apapun itu di depannya. Berarti karena kebetulan di depannya set panjang sama dengan 0, berarti nilainya 0. Nama barang, misalnya kunci, berarti nilai nama barangnya apa? Kunci. Yang pastinya di depannya ada sama dengan. Itu namanya menyimpan nilai. Ya.
Dalam contoh ini, panjang digunakan untuk menyimpan angka, sedangkan nama barang digunakan untuk menyimpan teks. Itu contoh untuk mendeklarasikan. Ingat, deklarasi itu bagaimana kita menetapkan nama variabel dan tipe data yang kita kenalkan. Apapun program yang Anda buat nanti pasti ada deklarasinya. Selanjutnya Pak, apa itu variabel? Nah, variabel adalah tempat menyimpan sementara untuk nilai yang digunakan dalam suatu program atau algoritma. Sekali lagi, variabel adalah tempat menyimpan sementara untuk nilai yang digunakan dalam suatu program atau algoritma. Jadi yang saya bilang tadi, ketika Anda mau buat program luas segitiga, berarti variabelnya yang pertama itu adalah alas, baru tinggi, baru luas. Karena kita mau menggunakan perhitungan luas segitiga, maka dia menggunakan apa? Integer. Nah, misalnya saya contohkan, ya, kita akan membuat deklarasi ya. Luas segitiga. Berarti saya akan alas S string integer ya, deklarasi tinggi S integer, deklarasi luas S integer. Nah, inilah yang dinamakan deklarasi. Kita kenalkan dulu. Kemudian yang mana variabelnya Pak? Yang ini. Alas, tinggi, dan luas. Yang mana tipe datanya Pak? Yang ini, integer. Pak, boleh string? Boleh-boleh aja, tapi tidak bisa berhitung. Nanti bedanya maknanya. Makanya digunakan ya. Kemudian kita akan menerima proses. Inputannya misalnya set alas sama dengan 5. Set tinggi sama dengan 10. Baru kita proses. Apa itu? Set luas sama dengan, karena kita akan menghitung luas segitiga, kita gunakan rumusnya. Kalau dia langsung ke pemrograman 0,5 karena dia setengah ya, kali tanda bintang alas kali. Kemudian outputnya print, tampilkanlah luas. Kira-kira seperti inilah sudut kotnya. Kita mau buat luas segitiga, kita deklarasikan variabelnya apa saja dan tipenya apa saja. Kemudian kita mulai menghitung, berarti harus menerima inputan. Ini masih inputan statis ya. Alas sama dengan 5, tinggi sama dengan 10. Maka kita proses set luas sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi. Oke, itu kira-kira gambarannya.
Nah, tipe data dalam variabel adalah karakteristik data yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan oleh suatu variabel dalam program. Jadi, ketika Anda menggunakan tipe data, Anda harus bisa lihat tipe datanya apa, nama variabelnya apa. Contoh yang di bawah apa? Deklarasi umur S integer, set umur 21. Karena angka 21 itu bersifat bilangan bulat, maka dia tipe datanya integer. Ketika bulat jumpa bulat, jarang yang ketika tambah pasti bulat. Jadi ketika Anda mau membagi, bagaimana Pak? Dia harus pakai bilangan pecahan, ya. Kemudian tinggi S plot. Nah, plot ya. Artinya tinggi di situ variabelnya 1.75, makanya gunakan plot. Bilangan pecahan. Baru nama S string, artinya Andi, ya, nama, karena dia bertipe data teks, maka ya, namanya dibuat Andi. Nah, variabel umur menyimpan nilai dengan bulat, tinggi menyimpan angka desimal, dan nama menyimpan teks Andi. Nah, jadi gunakanlah sesuai dengan tipe data. Nah, komentar adalah catatan dalam kode program yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau informasi tambahan tentang bagaimana bagian tertentu program, ya. Bagian tertentu program. Kenapa? Karena komentar ini sangat penting. Contohnya saya buat di depan adalah yang pertama input, baru yang kedua proses, yang ketiga adalah output, ya, menggunakan hashtag crash, ya. Nah, itu artinya menandakan, berarti kalau saya bikin di sini hashtagnya luas, menandakan luas segitiga. Ini berarti ini komentar, ini adalah input, ini adalah komentar proses, ini adalah komentar. Kalau program kecil nggak masalah, nah, yang kita buat yang khawatirkan adalah programnya sudah kompleks. Kenapa? Itu sangat membantu yang buat program atau yang baca program. Ini kemana fungsinya? Kemana fungsinya? Jadi kalau kita analogikan, ya, komentar itu ibarat catatan kecil di margin buku, batasan buku yang menjelaskan isi atau bagian tertentu dari teks utama. Ini biasanya kalau yang pesantren, ya, belajar tentang bahasa Arab gundul, diterjemahkan, ditulis di ujung. Ada tematan pesantren di sini? Ada. Nah, biasa seperti itu kan, ditulis di ujung dia. Ini untuk apa? Ini artinya apa? Kitab kuning ya, kalau nggak salah saya, ya. Kitab kuning. Jadi, bisa saja ditambah kitab yang lain, ya. Oke, udah. Nah, ya, contoh di bawah ini adalah hashtagnya menghitung luas persegi panjang. Oke. Nah, perhatikan. Nah, mengapa deklarasi variabel dan komentar penting? Karena sebagai elemen kunci dalam menuliskan kode program yang baik, di mana deklarasi dinyatakan penting untuk memastikan
bahwa variabel sudah dikenal oleh program sebelum digunakan, sehingga mencegah kesalahan sebagai pengguna variabel yang belum didefinisikan. Contohnya kayak tadi, Anda mau menulis program luas segitiga. Yang Anda buat, Pak, deklarasikan adalah persegi panjang. Itu tidak boleh, nah. Makanya perlu dikenalkan. Nanti programnya bingung atau komputernya bingung. Ini mau mendeklarasikan apa? Sementara komentar membantu menjelaskan logika di balik kode atau kode program, membuatnya lebih mudah dibaca orang lain atau yang membuat atau memperbaiki program yang di masa depan. Oke. Contohnya yang di bawah ya, mendeklarasikan perhitung luas persegi panjang. Panjang integer, lebar integer. Panjang sama dengan nilai 10 dan set lebar sama dengan 5. Maka mengalihkan panjang dan lebar untuk mendapatkan luas sebagai komentar, maka kita buat piskonnya set luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, contoh menggunakan deklarasi dan variabel ya. Nah, ini contoh luas persegi panjang. Nah, contohnya yang pertama saya bilang tadi, kenalkan dia deklarasikan atau deklar panjang S integer, deklar lebar S integer dengan nilai inputannya adalah panjangnya sama dengan 8 dan lebarnya adalah 4. Maka dengan komentar mengalihkan panjang dan lebar untuk mendapatkan luas, set luas sama dengan panjang kali lebar. Variabel panjang dan lebar menyimpan data yang dibutuhkan untuk dihitung, sedangkan luas menyimpan hasilnya. Maka saya bilang, yang di depan variabel apapun nilainya, apapun angkanya, itu yang menyimpan nilai. Itu tidak akan pernah berubah. Kalau luas sama dengan panjang kali lebar, ya tidak akan pernah berubah. Nah, deklarasi dan variabel di berbagai bahasa pemrograman. Perhatikan, setiap bahasa pemrograman apapun itu, baik Python, Java, C++ ya, VB.NET, JavaScript yang saya bilang tadi di awal, dengan mempunyai tata cara sendiri penulisannya, tapi tetap sama-sama perlu ada deklarasi, perlu ada variabel, perlu ada tipe data, dan perlu ada komentar. Ini bagian pertama yang terpenting dalam membangun sebuah bahasa pemrograman, dalam membangun program. Kalau nggak pandai Anda mendeklarasikan, nggak pandai Anda membuat variabel, nggak pandai Anda menyebutkan tipe datanya, menempatkan tipe datanya, nggak pandai Anda membuatkan komentar, bagaimana Anda mampu membuat program? Jadi secara konsep atau fundamental wajib Anda pahami apa itu deklarasi, apa itu variabel, apa itu tipe data, dan apa itu komentar. Cuma 4 ini di bagian pertama. Nah, contohnya di bawah, ada kalanya bahasa pemrograman itu tidak perlu dideklarasikan. Contohnya Python. Panjang sama dengan 10. Bahasa pemrogramannya ngerti. Oh, ini angka.
Oh ini integer, oh ini float, oh ini string. Dia ngerti. Ada kalanya pemrograman harus dikenalkan. Contoh, Java int itu untuk integer. Panjang merupakan nama variabel, sama dengan 10 merupakan nilai dari variabel panjang. Kemudian deklarasi di C++ sama, ya. Python tidak membutuhkan deklarasi tipe data secara eksplisit, sedangkan Java dan C++ membutuhkan penentuan tipe data seperti integer untuk menyimpan data atau menyimpan angka. Makanya setiap bahasa pemrograman berbeda tata cara, tidak sama. Ya udah, bagian pertama itu yang Anda hafal mati. Mana deklarasi, mana variabel, mana tipe data, dan mana komentar. Ketika masuk di PHP, pikirkan bagaimana tata cara di PHP, baik variabel, deklarasi, tipe data, dan komentar. Ketika masuk di Java, pikirkan bagaimana tata caranya. Cuma itu aja, nggak ada yang lain. Jadi nggak aneh. Makanya ketika Anda sudah memahami secara fundamental, secara konsep bahas tentang membangun bahasa pemrograman, insya Allah Anda nggak akan kebingungan. Boleh dicari di YouTube sana. Tidak ada yang 100% mengasih ilmu. Semua gantung. Kita belajar otodidak loh. Gantung kan? Tapi kalau nggak paham Anda, dari mana cari solusi? Maka cari dari Google. Makanya perlu Anda paham kapan deklarasi, kapan variabel, kapan tipe data, dan kapan komentar. Walaupun Anda andalkan AI, Artificial Intelligence, sebut aja nama produknya ChatGPT. Mungkin Anda pakai produk itu. Yang benarnya bagaimana, Pak? Ingat, AI itu apa? Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan. Berarti apa? Pengetahuan yang ditanamkan di dalamnya. Contohnya yang di depan. Program itu tahu Anda buat program luas segitiga. Kan pengetahuan ditanamkan di dalamnya. Oh, perlu variabel alas, luas, dan tinggi. Habis itu apa? Apa inputannya? Alas 5, tinggi 10. Baru diproses. Bagaimana prosesnya? 0,5 kali alas kali tinggi. Apa hasilnya? Luas. Maka keluar angka. Itu yang dikatakan analogi sederhananya kecerdasan yang ditanamkan atau diberikan kecerdasan. Itu dia. Program itu diajarin. Kenapa? Algoritma program-program. Nah, makanya semakin banyak masukan atau inputan dibuat di dalam, kita belum disebut aja AI, maka dia semakin pintar. Kenapa diajarin? Dari awal programnya udah dibentuk, makanya dia akan tampilkan. Oke, itu artinya ya. Nah, komentar ya sama ya, memainkan peran penting ya untuk memastikan bahwa kode dipahami oleh semua pembuat program atau orang yang merancang program. Jadi ketika Anda baca program, komentarnya dulu dibaca. Oh ini ke sini, oh ini ke sini, oh ini untuk koneksi, oh ini untuk deklarasi. Jadi Anda paham. Untuk baca komentar Anda aja nggak pandai, ya gimana mau menganalisa program yang Anda buat atau orang lain buat? Nah itu dia contohnya. Oke. Nah, selanjutnya efisiensi algoritma dan deklarasi yang tepat. Maksudnya gimana nih Pak? Efisiensi algoritma sangat tergantung pada kita, bagaimana kita cara
mendeklarasikan atau menggunakan variabel yang benar. Itu saya bilang tadi, ketika Anda membangun program luas segitiga, jangan Anda pakai luas persegi panjang. Itu nggak sesuai. Lihat dulu apa yang Anda bangun. Contohnya ini, ruangan ini. Ada pintu, ada jendela, ada lubang angin. Nah, jadi kalau kita buat labelnya, oh ini pintu bisa untuk keluar. Oh ada jendela bisa keluar. Oh ada lubang angin, bisa nggak keluar dari lubang angin? Ada pernah nyoba? Ada pernah nyoba belum? Silakan dicoba. Yang bisa masuk lubang angin kalau nggak binatang kecil-kecil atau yang goib. Misalnya tikus, bisa masuk lubang kecil ya. Artinya apa? Kita menggunakan sesuai dengan apa yang kita lihat. Itu komentar begitu. Oh ini lubang angin, fungsinya untuk sirkulasi udara. Apakah saya bisa masuk ke dari situ? Nah itu. Kedua, oh ini jendela, oh ini pintu, seperti itu. Ya. Nah, penerapannya contoh di dunia nyata ya. Kita akan menghitung nih, total gaji karyawan. Nah, berarti kalau total gaji karyawan itu kita lihat, analisa apa yang dibutuhkan, apa yang perlu kita deklarasikan. Yaitu yang pertama, gaji pokoknya berapa. Oh, apa tipe datanya? Karena bersifat angka, kita gunakan integer. Baru tunjangan as integer. Ya. Baru kita hitung total gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan. Contoh gaji pokoknya 1.500, tunjangannya gopek, maka dia akan memperoleh total gaji sama dengan 2.000. Nah, itu contoh sederhana. Yaitu menggunakan total gaji atau menghitung total gaji karyawan. Oke. Algoritma deklarasi variabel dan komentar menjadi komponen utama yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa dalam membangun sebuah program atau membuat pemrograman. Sebagai algoritma memberikan struktur langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan, sedangkan deklarasi variabel membantu dalam menyimpan mengelola data secara efektif. Baru tipe data sebagai untuk menyimpan nilai atau jenis tipenya. Baru komentar berfungsi sebagai panduan dalam kode, menjelaskan bagian penting untuk meningkatkan keterbacaan. Ini contohnya ya. Oke, seperti biasa ini dikerjakan. Ini individu ya, dan ini yang kelompok. Anda dituntut membuat pseudocode aplikasi tagihan air. Inputannya berarti ada variabelnya, ada penggunaan air, tarif air atau harga. Anda buat total tagihan sama dengan penggunaan kali tarif. Outputnya menampilkan total tagihan, buat deklarasi, buat tipe data, buat algoritma. Implementasinya dalam pseudocode. Oke, kalau tidak ada saya tutup dulu sebelum ada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.